Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan karunia-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana karunia ini patutlah kita untuk mensyukurinya, sehingga ketika kita terus bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, maka Allah berjanji akan selalu memberikan nikmat tersebut. Namun ketika sebaliknya, maka sebuah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan suatu azab, jadi berupa celaan ya. Mudah-mudahan menyambung mengenai pembahasan kemarin ya, tentang yang kemarin kita bahas, itu terkait mengenai ahsanul amal, amal yang terbaik. Kemudian untuk pembahasan kali ini saya mencoba untuk menjelaskan tentang nilai-nilai manusia atau nilai-nilai perbuatan yang kita lakukan. Ini terdapat ada beberapa tahapan nilai ya, sehingga tak satu pun apa yang kita lakukan terlewatkan penilaiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di balik pembahasan ini ya ada sisi manfaat dan ada nilai-nilai keberkahan di dalamnya, insya Allah. Namun sebelumnya teman-teman, kita luruskan dulu niat ya. Walaupun saat ini kita di dalam menyimak suatu pembahasan atau di dalam menyimak suatu kajian-kajian tertentu, walaupun kita tidak kumpul seperti kita di mana acara pengajian di majelis-majelis taklim, tapi insya Allah dengan niat yang baik, yang sempurna, nilainya di mata Allah tidak kurang satu apapun gitu ya. Hanya saja mungkin kalau bahasa silanya saat kondisi seperti ini, silanya silah batin ya, nyambung secara batin, tapi silaturahmi itu juga cuma secara batin. Kalau kumpul secara langsung kita di satu tempat, itu disebutnya berarti sila johir dan batin. Tapi insya Allah tidak kurang satu apapun. Allah ketika niatnya baik, maka yang akan kita bawa kebaikan itulah sesuai dengan niat kita. Oke ya, saya kembali ke tema pembahasan saat ini mengenai qimah. Qimah terbagi kepada 4 bagian ya. Jadi nilai yang kita lakukan, nilai pekerjaan manusia, yang dimaksud dengan nilai pekerjaan manusia di sini tentunya kita menilainya dari sudut pandang agama bagi umat yang beragama, maksudnya umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahasa lain umat muslim ya, umat Islam. Yang pertama ada yang namanya nilai itu nilai ruhiyah. Kalau bahasa Arabnya qimah ruhiyah. Nah, contoh qimah ruhiyah ini adalah suatu pekerjaan atau suatu perbuatan yang sifatnya hablum minallah. Contoh misalkan sholat gitu ya, sholat, puasa, atau misalkan ya sholat sunat, termasuk misalkan berhaji, zakat gitu ya. Sebutlah misalkan rukun Islam yang 5 itu kaitannya dengan qimah ruhiyah. Nilai hanya sebatas ruhiyah gitu.
nilai hanya tujuannya untuk ridha Allah saja, tidak ada hubungan dengan materi itu ya. Nah ini yang disebut qimah ruhiyah. Sedari misalkan selain sholat juga misalkan kalau hari Jumat itu suka ada yang namanya baca sholawat gitu sebelum sebelum azan kan, baca sholawat, kemudian seorang Bilal yang jadi khotib gitu. Nah itu yang dilakukan itu semua itu adalah qimahnya, nilainya nilai ruhiyah yang tidak ada kaitannya dengan nilai rupiah gitu, dengan materi. Tapi ketika misalkan itu dilakukan, misalkan ada orang yang peduli, ada orang yang memang sengaja gitu diajangkan tentang sedekah gitu ya, bagi yang khotib, bagi yang imam gitu kan. Kalau di kota-kota suka ada canangannya lah gitu, ada uang kasnya yang memang sengaja untuk ustadz-ustadz yang melakukan atau yang punya tugas untuk khutbah atau untuk bilal, itu ada uang misalkan. Nah ketika itu ada ya, bagi kita kalau memang butuh ya silahkan ambil gitu, silahkan ambil. Itu mungkin Allah cara memberikan rezekinya dari situ. Tapi namun ketika misalkan setelah umpama sholat atau jadi imam atau jadi bilal atau yang lain-lainnya, amal yang sifatnya ruhiyah, kita tidak dapat rezeki atau tidak dapat materi atau tidak ada yang memberikan kepada kita itu bahasa kitanya ya jangan marah-marah itu, atau artinya tidak ada yang bisa kita sesali, nggak ada orang lain yang bisa kita tagih kaitan dengan materi. Artinya ingin duit, kalau umpama ingin materi ya carilah dengan cara sesuai dengan yang diatur oleh Allah gitu, lewat jalan materi tadi gitu maksudnya. Seperti itu contoh. Nah ini salah satu qimah atau nilai pekerjaan manusia seorang muslim yang hubungannya dengan ruhiyah, hanya semata-mata dikaitkannya dengan ridha Allah saja. Yang kedua ada yang namanya qimah madiyah. Nah apa qimah madiyah? Nilai kerjaan kita atau nilai kerjaan seorang muslim ketika itu dilakukan ada hubungan dengan materi gitu ya, ada hubungan dengan mencari rezeki, ada hubungan dengan mencari nafkah lewat perbuatan tadi. Contohnya apa? Misalkan dagang atau jual jasa, jual barang gitu kan ya, jual jasa sama misalkan contoh kan harus ada contoh. Kita misalkan profesi seorang servis, kita nyervis misalkan 1 unit TV. Setelah diperbaiki misalkan berapa nominal honornya. Nah itu kita tarik misalkan. Setelah kita misalkan hitung-hitungan dengan barang yang dipakai misalkan berapa, kemudian kalau mau dijelaskan ya jelaskan, misalkan ada yang diganti barangnya, kemudian nominal honornya berapa. Nah itu karena itu kaitannya dengan cari materi gitu. Jadi kita kerja sesuai dengan perintahnya dan kita memang sanggup untuk melakukannya, kemudian orang yang nyuruh kita pun tanggung jawab untuk memberikan honornya gitu. Nah itu satu sama lain, ketika patuh dengan apa yang menjadi aturan Allah, maka itu menjadi pahala buat kita gitu. Nah, jadi bukan begini maksudnya, kan suka ada ya, kita misalkan sengaja kita bahasa kalau di kampung kan bawa perut, ninggal perut ya. Kita disuruh satu pekerjaan oleh teman misalkan atau oleh orang lain, setelah kita kerjakan nggak jelas misalkan apa honornya. Misalkan ujug lah nyuruh misalkan, tolong bang dikerjain itu tuh misalkan ya TV misalkan betulin, tapi misalkan nggak akad dulu gitu ya.
Atau misalkan contoh lain, misalkan ada suatu renovasi bangunan yang butuh tenaga kerja, misalkan nyuruhlah misalkan ke kita atau nyuruh ke orang lain. Setelah nyuruh nggak dijelasin mengenai misalkan honornya berapa, setar misalkan jam 8 sampai jam 4 berapa misalkan honornya, nggak dijelasin. Nah, mestinya kita paham ya, antara yang nyuruh dengan kita yang atau seorang pekerja yang membutuhkan upah itu harus sama-sama tahu gitu ya. Sebagai umat muslim kita harus saling mengingatkan. Kalau ada orang yang nyuruh kita kerja di satu tempat, kita harus tahu misalkan. Atau bila perlu umpama upahnya tidak sesuai dengan kerjanya, ya coba kita misalkan mengajukan, maaf mang, misalkan umpama kalau di sini saya dengar-dengar gajinya misalkan cuman 70, gimana kalau misalkan cepet itu, ini kan kotor masalahnya. Boleh kita, supaya apa? Supaya jelas, karena Islam itu mengajarkan kepada kita perkaranya jelas. Jangan sampai kita misalkan kerja udah capek-capek, kita tanggung jawab dengan apa yang menjadi tugas kita, tapi giliran nanti honor misalkan apa bahasanya, semaunya gitu. Jangan sampai seperti itu, supaya di akhir pekerjaan kita tidak saling menyesali ya. Jangan sampai ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Nah, itulah perlunya kita pemahaman bagaimana aturan Islam mengajarkan kepada kita perkaranya harus jelas dulu sebelum kita melakukan terkait pekerjaan yang sifatnya qimah madiyah. Jadi kerjaan yang memang dikaitkan dengan materi, karena kita butuh apa? Kita butuh biaya ya. Butuh biaya, kita punya anak, punya istri, sehingga ketika kita melakukan suatu pekerjaan harus jelas dulu nominalnya berapa. Nah, setelah misalkan akad gitu teman-teman ya, setelah kita akad menyanggupi ketika ada suatu pekerjaan, kemudian kita menyanggupi untuk melakukan pekerjaan tersebut, nah kita pun jangan leha-leha gitu ya. Jangan apa, bahasa kitanya seolah-olah gini, ketika ada bos atau ketika ada honor yang ditugaskan oleh bos untuk apa, untuk apa ibaratnya ya, untuk menyaksikan lah, untuk menyaksikan terkait pekerja sungguh-sungguh atau enggaknya, kan biasa suka ada honor, apa suka ada manor gitu maksud saya. Nah, jangan sampai kita misalkan sungguh-sungguh ketika cuman ada manor, atau sungguh-sungguh ketika ada bos, itu juga salah. Jadi Islam mengajarkan kepada kita ketika kita sudah akan sungguh-sungguhlah di dalam bekerja, supaya tidak ada bahasa korupsi waktu. Karena orang yang mempekerjakan kita juga kalau kita leha-leha, main-main, tidak sungguh-sungguh, mereka juga atau beliau juga merasa kerugian gitu ya. Jadi umat Islam di sini harus kita pahamnya ya, bahwa kejujuran itu salah satu pekerjaan dan perintah Allah. Jadi ketika kita melakukan kejujuran sesuai dengan akad, mulai kerja misalkan jam 8 sampai jam 4, dilakukanlah kejujuran gitu. Bukan jujur kita karena ingin naik gaji atau misalkan ingin supaya berlanjut kita menjadi anak buah. Bukan juga tujuan seperti itu. Perkara misalkan kita naik gaji atau misalkan tetap dijadikan karyawan tetap, misalkan itu lain soal, tergantung atau kembali kepada bos tadi. Hanya saja kewajiban kita sebagai umat Islam, jujurlah kita di dalam bekerja, karena jujur adalah perintah Allah gitu maksudnya. Nah, itu salah satu atau contoh ya, contoh nilai pekerjaan kita yang sifatnya ada hubungan dengan materi. Jadi sekarang kadang banyak orang yang atau menyalahgunakan gitu ya, ketika ada suatu atau ada masyarakat atau orang-orang tertentu disuruh kerja, bahasanya apa, ada istilah pengabdian gitu ya, pengabdian gitu, kelihatannya kelihatannya bagus gitu. Kelihatannya bagus, tapi coba kita kupas ya,
pada dasarnya yang dimaksud dengan pengabdian apa? Kita lihat dulu faktanya. Kalau memang ini bahasa pengabdian misalkan yang pada akhirnya hanya dijadikan kesempatan atau disalahgunakan oleh orang-orang tertentu sehingga aturan dia dikasih upah misalkan yang semestinya dikasih jadi tidak dikasih atau misalkan tidak sesuai dengan upahnya. Nah ini pengabdian seperti ini salah kaprah artinya, ya, disalahgunakan. Kenapa? Karena pada dasarnya kita hidup di dunia mengabdi kepada Allah walaupun lewat perintah atau suruhan manusia. Jadi gini maksudnya, kita ingin ridha Allah, kita lakukan apa yang menjadi perintah Allah. Nah, ketika Allah memerintahkan kita untuk patuh kepada manusia dalam batas-batas yang memang diperintahkan, tetap itu pun bagian daripada pengabdian kita hakikatnya kepada Allah gitu. Cuman lewat misalkan manusia. Contoh, kita ingin ridha Allah. Allah memerintahkan misalkan setelah sholat aqimus sholat wa atu zakat. Kita lakukan zakat, kita tunaikan, kita berikan zakat. Kan zahirnya kita memberikan kepada manusia, tapi itu perintah Allah, akhirnya ya kita dapat ridha Allah. Tapi pada akhirnya, pada kenyataannya kita beratraksi gitu ya, atau memberikan zakat tersebut kepada manusia. Jadi perintah Allah tapi melalui melalui kita tangan manusia yang berhak gitu ya. Akhirnya terjadilah atau dapatlah ridha Allah gitu. Ya begitu pula misalkan kita melaksanakan suatu titah perintah manusia, harapan kita misalkan untuk dapat upah gitu ya. Jangan sampai ini disalahgunakan, misalkan pengabdian kerja capek tapi giliran mestinya dikasih upah karena orang tersebut punya anak istri, akhirnya leha-leha gitu. Jadi kayak nggak jelas. Ini jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena Islam mengajarkan umatnya, Islam mengajarkan kepada manusia, ya umat Islam jelas perkaranya. Di situ ada akad, gitu ya. Kita kerja misalkan seperti tadi, jam berapa start kita kerja, terus sampai jam berapa. Misalkan gajinya misalkan 150 per hari kotor. Ya kalau udah akad kita sanggup berarti melakukannya sungguh-sungguh di dalam bekerja. Begitu pula nanti bos tanggung jawab untuk memberikan upah tersebut setelah kerja itu selesai. Makanya hadis Rasul mengatakan ati ujuro ajiratuka qabla an ajipa arakahu, kan gitu bahasanya.